Hai teman-teman, apa kabar kalian guys semua hari ini? Hari ini kembali lagi ke channel Umu Umara. Kali ini saya akan membahas materi yang sangat menarik dan sering terjadi di masyarakat ya. Namanya itu cantengan atau nama ilmiahnya itu adalah paronychia. Tapi jangan lupa subscribe, like, nyalakan bunyi loncengnya dan komen sebanyak-banyaknya. Kira-kira apa yang kalian ketahui tentang cantengan atau paronychia ini? Dan mungkin kalian pernah mengalaminya dan share kira-kira yang terjadi pada kalian itu pada saat kalian mempunyai cantengan ini, apa yang kalian lakukan ya. Dan komen kira-kira materi selanjutnya yang akan kalian ingin saya bagikan itu apa ya. Oke, kita mulai materinya ya. Jadi kita mulai dengan kita kenal dulu struktur dari si kuku itu ya. Jadi ini bagian yang penting teman-teman. Jadi kuku itu dia terdiri dari lempeng kuku, kemudian dasar kuku, kemudian dinding kuku ya. Jadi bagian dinding kuku, lapisan paling atas itu yang paling penting di sini adalah si cuticula sama eponychium. Jadi cuticula dan eponychium ini yang biasanya tempat asal mula terjadinya si paronychia atau cantengan ini ya. Nah, apa sih paronychia itu? Paronychia adalah reaksi inflamasi mengenai di lipatan kulit di sekitar kuku ya. Jadi, apa sih faktor-faktor pencetusnya sampai bisa terjadi cantengan ini atau paronychia ya? Yang pertama adalah orang yang memiliki pekerjaan yang sering kontak dengan air nih teman-teman. Jadi yang pertama tuh kayak tukang cuci ya, kemudian pekerja di bar, pekerja di kafe gitu yang sehari-harinya kontak dengan air ya. Kemudian biasanya pada anak-anak nih, biasanya sering orang tuanya sering membiarkan dia untuk menghisap jari ataupun dia menggigit kuku ya, menggigit kuku jarinya. Nah, menghisap jari ini ternyata teman-teman penelitian membuktikan bahwa air ludah itu dia lebih iritatif ya, buat iritasi pada bagian kuku dan sekitar kuku daripada air biasa. Nah, selain itu juga kan di mulut itu kan ada bakteri ya. Jadi kalau misalnya menghisap menghisap jari maksudnya dan menggigit kuku tuh bisa menyebabkan infeksi ya. Jadi transmisi. Jadi bakteri yang di mulut itu bisa menginfeksi si kukunya ya. Nah, penyebab lainnya itu seperti trauma nih, faktor pencetusnya lainnya itu seperti trauma ya. Misalnya khususnya pada kaum hawa, wanita-wanita yang sering manicures, pedicures gitu ya. Biasanya si ahli manicure-nya itu atau pedicure-nya itu dia buatnya mungkin terlalu agresif sampai bagian cuticula atau eponychium-nya itu kayak terpisah gitu ya, terbuka. Akhirnya dia menciptakan celah sehingga bisa terjadi infeksi ya. Kemudian selain itu nih para wanita para wanita biasanya yang mungkin sepatunya terlalu sempit ya, nah itu bisa melukai, bisa membuat trauma pada si kukunya ya. Kemudian tertusuk benda asing misalnya duri ya dan lain sebagainya. Nah, penyebab yang paling sering itu apa? Biasanya bakteri, jamur dan virus. Tapi yang paling sering itu sih bakteri dan jamurnya ya. Dan biasanya bakteri yang paling sering itu namanya Staphylococcus ya. Itu biasanya bakteri normal, tapi dia bisa menginfeksi ya ketika dia pertumbuhannya terlalu besar, terlalu banyak. Biasanya tuh asal mulanya dari bakteri mulut ya. Kemudian juga bisa Pseudomonas aeruginosa. Nah, Pseudomonas aeruginosa ini biasanya ciri-cirinya itu kukunya itu terjadi perubahan warna, biasanya kayak kehijauan-kehijauan gitu ya. Kemudian biasanya si bakteri ini dia bisa menyebabkan paronychia atau cantengan akut ya. Akut itu maksudnya apa? Biasanya kurang dari 6 minggu ya gejalanya. Kemudian jamur, yang kedua adalah jamur. Jamur yang paling seringnya itu adalah spesies Candida ya. Jadi spesies Candida ini biasanya bisa sumbernya dari rongga mulut atau daerah genital seperti vagina maupun daerah rektum, bisa saluran anus ya, bagian pembuangan kotoran ya. Nah, itu biasanya dia bikin paronychia kronik ya. Paronychia kronik bisa sampai kukunya itu dia rusak, sampai bikin abses atau pus gitu ya. Kemudian virus, biasanya jarang sih terjadinya virus ini, biasanya pada pasien-pasien yang terkena herpes simplex ya.
Nah, kemudian apa sih mekanisme terjadinya atau terbentuknya paronychia ini sendiri? Nah, mekanismenya itu biasanya dari faktor-faktor pencetus yang tadi yang kita bicarakan sebelumnya, terutama kontak dengan air itu, biasanya bisa menyebabkan si bagian eponychium yang dinding yang ujung di belakang itu dia terpisah dengan lempeng kuku ya. Jadi kan kuku itu kan pelindung ya, baik kuku ya, kukunya sendiri, terus daerah kulitnya sekitar, kemudian eponychium, cuticula itu adalah pelindung kuku supaya mencegah dari si infeksi itu. Jadi ketika dia terpisah, maka pelindungnya pun rusak. Sehingga ketika pelindungnya rusak, maka ada tuh celah yang bisa memungkinkan si bakteri atau jamur itu dia bisa masuk dan memperbanyak diri di situ ya, sehingga bisa menyebabkan paronychia atau cantengan ini ya, bisa menyebabkan infeksi ya. Gejalanya itu apa aja sih? Tanda dan gejala dari si paronychia atau cantengan ini, yang pertama karena dia inflamasi ya, jadi pastinya kemerahan ya, nyeri banget, kemudian bengkak dia sebagai respon terhadap respon tubuh kita ya, jadi kemerahan, nyeri, bengkak itu respon tubuh kita ya, supaya sebenarnya untuk memberitahu ke tubuh kita bahwa ada infeksi. Kenapa kalau tidak diberitahu? Nanti kalau infeksinya berkembang terus bisa menginfeksi tempat lain ya. Dia bisa naik dari misalnya ke jari tangan, dia bisa menginfeksi ke bagian lengan, bisa ya. Sehingga harus dikasih sinyal nih oleh tubuh. Sinyalnya berupa kemerahan, nyeri, bengkak ya. Jadi merah, terus kadang juga demam. Nah, demam itu bisa membantu untuk sebenarnya demam itu bisa membantu untuk membunuh si bakterinya ya. Kemudian bakteri atau jamur ya, karena biasanya bakteri dan jamur itu tidak akan tahan pada kondisi panas. Kemudian selain merah, nyeri dan bengkak, bisa terbentuk nih namanya abses atau pus gitu ya. Kemudian atau biasanya kita lihat tuh kok ada yang bintik-bintik nanah gitu ya keluar. Kemudian pastinya karena sudah infeksi, kukunya itu perubahan bentuknya ya, kemudian perubahan warnanya yang tadinya mungkin pink ya ke merah muda gitu bisa berubah jadi kayak kuning kehijauan gitu ya. Kemudian gimana sih cara diagnosisnya? Nah, biasanya of course dari riwayat faktor pencetusnya itu sendiri ya, termasuk kita tanyakan pekerjaannya apa, sering kontak dengan air atau tidak. Kemudian biasanya ini yang harus kita garis bawah ini para penderita gula ya, biasanya kita sebut dengan diabetes mellitus, ataupun para penderita HIV ya, penderita penyakit menular yang secara tidak langsung tanpa ada si paronychia atau cantengan ini memang dasar tubuhnya itu sistem imunnya sudah lemah. Jadi ketika terdapat infeksi, apalagi karena faktor pencetus baik dari sisi pekerjaan yang sering kontak air ataupun dengan akibat trauma terkena benda asing atau tertusuk apa gitu, nah makin memperparah nih si cantengannya, membuat cantengannya itu lebih parah ya. Kemudian dari pemeriksaan fisik ya, tentu saja kita lihat kukunya tuh merah, bengkak ya pada saat ditekan itu, nggak ditekan pun pasti nyeri ya. Bisa ada abses atau nananya, ataupun tanpa ada abses atau nananya ya. Kemudian tadi saya sudah bilang ada perubahan warna kukunya. Kemudian kayak lipatan kulitnya itu kayak tertarik, besar gitu ya, seperti teman-teman lihat gambar di atas ini. Kemudian kutikulanya tuh si pelindungnya juga hilang ya, dinding pelindungnya bagian kukunya tuh hilang. Kemudian nah akibatnya apa? Dalam jangka waktu yang lama, lempeng kalau tidak diterapi dengan cepat dan tepat, maka lempeng kukunya itu bisa rapuh dan rusak. Apa sih terapi yang bisa kita lakukan kalau kita mengalami cantengan atau paronychia ini ya? Jadi si terapinya ini bisa, kalau misalnya kita temukan adanya abses atau nanah, biasanya nih kita keluarin si nanahnya ya. Jadi di insisi dibuka sedikit daerah ininya ya, dibelah sedikit di bagian absesnya, terus dikeluarin si nanahnya supaya nanahnya itu jangan menginfeksi daerah lainnya ya, yang tadinya cuma daerahnya sedikit bisa memperbanyak ya, sehingga jari-jari lain pun bisa infeksi ya. Kemudian antibiotik of course karena bisa penyebabnya bakteri ya, tapi ingat antibiotik misalnya kayak penyebab bakteri, kalau penyebabnya bakteri, dan pemberian anti jamur kalau memang penyebabnya jamur. Tapi
Si antibiotik sama si anti jamur ini tuh harus atas resep dokter ya teman-teman. Nggak boleh kalian asal beli langsung di apotek. Karena kenapa? Efek sampingnya itu bukan apa-apa, tapi dia bisa bikin ketika terjadi infeksi lagi atau terjadi infeksi di tempat lain, dia nggak akan mempan sama antibiotik dan anti jamur yang diberikan tuh nggak akan mempan. Karena kenapa? Kalian pakai dalam jangka waktu yang kalian tidak tahu harus pakai berapa lama ya, dan berapa kali sehari ya, karena yang tahu itu adalah dokter. Jadi harus atas resep dokter ya. Dan ketika antibiotik dan atau anti jamur dipakai sembarangan, bakterinya itu resisten. Jadi analoginya itu loh, bakterinya ini karena sistem tubuh itu biasanya dia mengenai ya, misalnya antibiotik ini kalau misalnya dikasih dengan cara yang salah, dengan dosis yang salah, cara pemberian yang salah, nah terus cara minumnya pun tidak teratur, bisa menyebabkan kebal ya bakterinya. Dia menganggap enteng, jadi antibiotik yang diberikan pun sia-sia karena tidak bisa menyerang si bakterinya karena akibat dari kesalahan sendiri ya. Nah, makanya dari itu harus atas resep dokter ya. Kemudian kalau misalnya tidak ada nanahnya atau tidak ada absesnya, maka bisa diberikan warm soak, sabun hangat gitu, kemudian bisa dibersihkan dengan larutan antiseptik dan antibiotik. Ada beberapa referensi katanya pada perawatan tuh harus direndam dengan air yang dengan larutan yang steril yang hangat ya. Kemudian kalau gimana sih kalau misalnya kasusnya berat? Nah, dokter kan yang menangani si abses ini tuh biasanya sih dokter spesialis kulit kelamin ya, karena masih mencakup ya kukunya itu. Terus kalau misalnya kaki berat, biasanya dokter spesialis kulit kelaminnya minta pendapat si dokter spesialis bedah ya untuk dilakukan debridement atau pembersihan ya. Dan butuh si multidisiplin lainnya, termasuk apoteker, perawat ya, mungkin dan dokter spesialis lainnya, tergantung dari indikasi yang dilihat oleh dokter spesialis kulit kelaminnya ya. Nah, ini aku cantumin apa aja antibiotik atau anti jamur yang bisa digunakan menurut referensi yang aku dapat, dan ini harus atas resep dokter ya teman-teman. Sekali lagi harus atas resep dokter karena efeknya nanti akan merugikan kalian sendiri jika tidak dipakai atas perintah dokter ya. Oke, ini biasa khusus untuk teman-teman mahasiswa kedokteran atau calon dokter yang akan berpraktek ya. Kemudian nah edukasinya tuh apa yang harus kita ingat? Selain diterapi dengan tepat, dipantau dan dirawat dengan tepat, maka jaringan apalagi daerah kuku yang terinfeksi itu harus, dan tangan kita tuh harus tetap kering dan hangat. Kenapa? Kalau ketika lembab jadi sumber dan tempat berkembang biak yang baik untuk si bakteri itu jamurnya ya. Jadi tangan itu harus kering dan hangat. Kemudian untuk para pekerja yang memang nggak bisa sama sekali nggak sentuh airnya, maka ya sebisa mungkin harus pakai sarung tangan ya ketika berkontak dengan air ataupun bahan kimia maupun bahan iritatif yang memang bisa menginfeksi si kukunya sendiri ya. Kemudian of course hindari si faktor pencetusnya dan penyebabnya itu ya, bisa termasuk anak kita edukasi untuk jangan untuk menggigit kukunya atau menghisap jari, maupun biasanya pada kaum hawa itu biasanya menggunakan pernis kuku ya dengan yang kurang tepat ya caranya. Kemudian ahli manicures dan pedicures, karena biasanya sih manicures pedicures ahlinya ini dia sering mencabut kutikula, protective barrier dari si kukunya sendiri. Padahal itu kan untuk melindungi kuku, memang Tuhan ciptakan kuku itu ada pelindungnya. Nah, ketika sudah diciptakan terus kalian atau si ahli manicures pedicuresnya ini dia hilangkan, maka memang mudah infeksi ya, bisa memudahkan infeksi kuku dan daerah sekitar kukunya. Dan yang jadi masalah bisa yang tadinya biasa-biasa aja kukunya bisa merah lah, nyeri, kalian bisa demam ya, bisa nggak tahan kukunya, aktivitas segala macam tuh terhambat ya, karena memang aktivitas sehari-hari tuh terutama yang dipakai itu tangan ya. Oke, jadi ini aku udah tak cantumin sumber-sumber validnya, memang harus
Kalau misalnya ada yang pengen baca lebih lanjut, ini silahkan dibaca dan di search sendiri ke Google ya, atau media sosial kalian. Dan jangan lupa teman-teman untuk mendukung channel ini. Aku harap kalian subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya kira-kira materi apa yang ingin kalian aku bagikan. Kemudian ada nggak yang yang diantara kalian yang pernah mengalami si paronychia ini atau cantengannya? Oke, sekian dulu. Aku ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah nonton, udah subscribe, nyalakan loncengnya dan like untuk perkembangan channel ini ya. Oke, terima kasih teman-teman.